Oke, ya, selamat datang kembali di seri kuliah daring Fisika Dasar 2. Kali ini kita masih melanjutkan materi terkait dengan arus arah, khususnya kita pada pertemuan kali ini akan fokus pada sebuah komponen elektronik yang disebut dengan resistor, ya. Nah, jika kita memiliki sebuah rangkaian listrik, maka seringkali kita melihat ada sebuah komponen listrik yang disimbolkan seperti pada gambar ini, ya, baik yang sebelah kiri, gambar 1 ini, ataupun gambar 2. Di gambar 1 ini misalnya digunakan di Indonesia, di Eropa, simbol yang kanan ini yang nomor 2 itu bisa digunakan di Amerika, ya. Tapi pada dasarnya ini sama, merupakan sebuah simbol bahwa ada resistor pada hambatan dengan tertentu, ya. Nah, secara asli gimana resistor ini, ya? Kalau Anda melihat misalkan Anda bongkar komputer, Anda lihat atau PCB dari manapun, Anda lihat ada komponen seperti ini, ya, ini adalah resistornya berarti, ya. Nah, kita kembali mengingat, ya, bahwa beberapa hal berkaitan dengan resistor itu, ya. Jadi resistor ini sesuai namanya kan, ya, kita simbolkan itu adalah R, satuannya adalah ohm, atau pakai ini, ya, omega kapital. Nah, di sini apa namanya, kita selalu ingat, ya, bahwa dia punya fungsinya untuk, ya, menghambat arus. Nah, kenapa dia dibutuhkan? Kenapa kita butuh resistor untuk menghambat arus? Kita ingat bahwa setiap perangkat elektronik membutuhkan asupan arus yang berbeda-beda. Jadi untuk itulah kita perlu memvariasikan arus yang masuk dengan cara, ya, salah satunya adalah menggunakan resistor. Ketika saya butuh arusnya kecil, saya beri resistor yang besar dan sebaliknya. Nah, di sini biasanya resistor ini di pasaran, ya, ini adalah contoh resistor di pasaran. Pertanyaannya adalah bagaimana saya cara mengetahui resistor ini nilai hambatannya berapa? Tentunya bisa menggunakan alat ukur, ya. Tapi kan kalau kita nggak punya alat ukur, tentunya tidak semudah itu, ya. Pasti ada sesuatu yang bisa menggambarkan berapa nilai hambatan dari resistor ini. Nah, itu kita menggunakan di sini untuk mengetahui nilai R dari resistornya, kita menggunakan yang namanya adalah kode warna. Ya, bila Anda lihat di sini ada cincin-cincin warna sebanyak 4. Jadi di sini contohnya adalah kode 4 warna pada resistor. Nah, kode warna ini yang akan memperlihatkan berapa nilai hambatan dari resistor ini, ya. Nah, jadi pada awal ini kita akan coba untuk memahami bagaimana cara membaca kode warna dari sebuah resistor, ya. Kita lihat di bawah ini. Ini ada skemanya. Nah, ini adalah tabel untuk membaca kode warna pada resistor. Oke, kita lihat di sini. Misalkan saya punya resistor seperti ini, ya. Ini misalkan resistor dengan kode 4 warna. Jadi kita lihat, ya, ada 4 pita istilahnya atau 4 cincin di sini. Ada pita pertama, ke-1, kedua, ketiga, keempat, ya. Jadi ini adalah pita ke-1. Ini adalah pita kedua, ini pita ketiga, ini pita ke-4. Pak, gimana bacanya? Apakah kalau saya balik kan berubah urutannya?
Ya, kita lihat saja bahwa gelang yang berwarna emas atau perak nanti di situ atau tak berwarna di sininya itu adalah yang paling terakhir ya. Oke, di sini kita lihat sekarang pita pertama ya cara membacanya adalah yang ini. Ini adalah pita kedua, ini pita ketiga, dan ini pita keempat. Cara membacanya adalah saya beri nama ya, misalkan ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D, maka hambatan itu saya tuliskan sama dengan AB ya dikalikan dengan C plus minus D. Itu cara bacanya. Jadi pita pertama, pita ke-1 itu angka yang gambar yang muncul mengindikasikan angka pertama. Kemudian pita kedua atau B di sini itu mengindikasikan angka kedua. Pita C, pita ketiga itu mengindikasikan perkaliannya. Dia multipliernya ke 10 pangkat berapa. Dan pita keempat adalah nilai toleransi dari resistornya. Seperti itu ya. Jadi saya jelaskan makna toleransi ini apa maksudnya. Oke ya. Jadi contohnya begini saja. Contohnya kita akan baca ini ya. Contohnya yang di sini R ini akan kita tentukan. Kita lihat ya warnanya ya. Warna pertamanya warnanya ya. Bentar dulu. Warna dan pitanya ya biar lebih enak. Oke. Kita gunakan ini. Jadi saya punya A, B, C, D-nya ya. Oke, kita lihat. Nilai A-nya berapa? Pita pertamanya warna apa di sini? Warna hijau kan ya, kita lihat. Warna hijau pita pertama itu mengindikasikan angka 5. Kemudian pita kedua atau B ya, itu warna biru. Kita lihat biru itu kodenya adalah 6 angkanya. C itu berwarna jingga atau orange ya. Kita lihat pita ketiganya yang C, orange itu di sini 10 pangkat 3. Yang terakhir ini warna emas atau gold ya. Kita lihat pita keempatnya gold, berarti itu 5%. Maka dari sini saya tuliskan berarti hambatannya sama dengan 5, 6 kali 10 pangkat 3 plus minus 5% ohm. Itu adalah nilai hambatan dari resistor yang di atas ini. Oke. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa apa sih makna dari 5% ini? Ya, saya coba ini biar lebih enak. Saya kopikan ke sini. Biar kelihatan ya. Nah, ini kan. Oke. Nah, sekarang apa sih maknanya? Berarti, maka saya bisa tuliskan juga resistornya sama dengan 56.000 plus minus 5% ohm atau 56 ya minus 5% kilo ohm. Nah, sekarang kita kembali apa sih makna 5% ini? Nah, yang bagian 5% pita gede ini, yang ini ya, ini adalah toleransi.
Artinya yang namanya sebuah benda buatan pabrik, ini kan buatan pabrik ya, kan tidak selamanya nilainya pasti tepat, tapi ada rentang nilai tertentu. Misalkan pengennya ini 56.000 ohm, tapi bisa saja karena yang namanya sistem, ternyata yang diperoleh adalah 56.005 ohm atau 56.100 ohm. Nah, itu di situ ya relasi. Nah, 5% ini adalah mengindikasikan bahwa nilai R ini berarti adalah mengindikasikan rentang nilai R yang mungkin. Jadi contohnya tadi ya kita kembali, misalkan kalau saya punya R sama dengan 56 kali 10 pangkat 3 plus minus 5%, artinya secara nyata nilai R sebenarnya mungkin saja bernilai ya antara gitu ya. Antara apa di sini bernilainya? Antara nilai 2 ya. Jadi yang pertama adalah antara R min dan R max. R minnya adalah 56 kali 10 pangkat 3 dikurangin 5% dikali 56 kali 10 pangkat 3. Dan yang maksimumnya adalah 56 kali 10 pangkat 3 ditambah 5% dikali 56 kali 10 pangkat 3 sama dengan, kita hitung ya. Berarti 5% 5/100, oke, kali 56 3 ya. Jadi ini hasilnya adalah 56 kali 10 pangkat 3 dikurangin 2,8 kali 10 pangkat 3. Yang ini 56 kali 10 pangkat 3 ditambah 2,8 kali 10 pangkat 3. Jadi di sini kita bisa lihat, maka nilainya adalah 56 dikurangi 2,8, itu hasilnya adalah 53,2 kali 10 pangkat 3 ohm. Yang ini adalah 58,8 kali 10 pangkat 3 ohm. Jadi artinya nanti si kapasitor ini ya, sekali lagi, dia secara gambar mempunyai nilai tadi apa ini? Jadi secara gambarnya atau secara teorinya dia punya nilai R sama dengan 56.000 ohm. Tapi secara nyata nilainya di antara 53,2 kali 10 pangkat 3 ohm sampai dengan 58,8 kali 10 pangkat 3 ohm ya. Ini 56 kali 10 pangkat 3 ohm. Oke, jadi kebayang ya. Jadi kalau Anda hitung ya, kalau Anda cuman lihat gambar, oh ini warnanya berarti 56 kilo ohm. Tapi kalau kamu ukur nanti menggunakan alat, maka nilainya akan mungkin tidak tepat di 56 kilo ohm, tapi bisa saja di antara 53,2 sampai 58,8 ya, seperti itu. Jadi itu adalah makna dari nilai toleransi. Contoh lainnya misalkan ya, kita coba lagi untuk warna lain, atau misalkan saya pengen begini ya contohnya.
Contohnya adalah diinginkan. Contoh diinginkan saya punya resistor sama dengan, misalkan resistornya saya ambil angkanya nggak salah aja ya. Angkanya adalah 18 kali 10 pangkat, atau jangan 18. 180 misalkan ya. 180 kilo ohm contohnya ya, yang ingin kita cari nilainya ya, 80 kilo ohm. Dengan catatan saya pengennya dia transisinya adalah 10%. Nah, kira-kira bagaimana kode warnanya? Oke ya, jadi ingat kita punya patokan adalah R sama dengan AB dikalikan 10, dikalikan C plus minus D ya. Itu kan ya. Oke, kita lihat. Nilai ini kita ubah menjadi harus 2 angka depannya, belakangnya 10 pangkat. Maka kita coba diubah sedikit angka ini. Ya, jadi kalau saya punya 180 kilo ohm plus minus 10% itu sama dengan 180 kilo, itu kan berarti 10 pangkat 3 ohm plus minus 10%. Saya hanya butuh 2 angka di sini, maka 18. Nolnya kemana? Pindah ke 10 pangkat. Jadi kali 10 pangkat tambah 01 jadi pangkat 4 ohm plus minus 10%. Nah ini udah cocok. Maka ini sama dengan 18 kali 10 pangkat 4 plus minus 10%. Sini maka saya bisa tuliskan bahwa A-nya sama dengan 1. Oke. B-nya sama dengan 8. C-nya sama dengan 10 pangkat 4. Dan satu lagi adalah D-nya sama dengan 10%. Oke, kita coba ubah ke dalam bentuk warna. Oke ya. A sama dengan 1, kita cek di atas. A sama dengan 1, pita ke 1, sama dengan 1. Ini kan berarti coklat. Ya, ini berarti coklat. Kemudian B sama dengan 8 ya. Pita kedua sama dengan 8, ini berarti abu-abu. Saya punya ya. Berarti abu-abu. Kemudian C-nya 10 pangkat 4, kita cari. Pita ketiga 10 pangkat 4, itu warna kuning. Ininya kuning. Terakhir adalah D-nya 10%, kita cek pita keempat, D 10%, warna perak. Ya. Jadi kalau saya gambar, misalkan kapasitornya, bisa saya gambarkan seperti ini. Ya, jadi ini misalkan kapasitornya, kita bisa dapatkan, ini misalkan kapasitornya ya. Oke. Ini kapasitornya. Wah, susah ya. Ambil saja lagi gambarnya di sini. Ops. Kapasitornya. Oke, ini ya. Kita bisa gambarkan berarti di sini apa namanya? Pita pertama coklat,
Saya ambil warna coklat gini misalkan. Kemudian pita keduanya abu-abu, kita gambarkan abu-abu. Pita ketiganya kuning. Nah, atau tadi ini abunya saya kasih yang ini aja biar ini ya. Ini abu-abunya. Kemudian pita keempatnya perak ya. Misalkan ini warna peraknya saya kasih yang ini ya. Nah, ini berarti kayak gini nanti kapasitor apa resistornya ya untuk gambarnya. Jadi pita pertama coklat, kedua abu-abu, ketiga kuning, keempat perak ya. Nanti Anda bisa coba lagi untuk kombinasi warna yang lain atau sebaliknya dari angka ke warna. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya adalah yang namanya resistor ini tentunya dalam sebuah rangkaian tidak hanya satu, tapi kita kadang-kadang butuhnya banyak ya. Jadi di sini kita bisa membutuhkan yang namanya susunan resistor ya. Sama seperti kapasitor, resistor pun dapat kita susun, yaitu secara seri dan paralel. Mari kita tinjau satu persatu ya. Yang pertama adalah susunan seri. Seri itu biasa patokannya adalah resistornya dia terhubung secara serial. Jadi setelah satu resistor lewat baru ke resistor lainnya dan seterusnya. Seperti ini ya. Ini ada R1, ini ada R2, ini ada R3 ya. Misalkan ini saya punya titik A, ini adalah titik B. Oke, misalkan sekarang saya punya arus listrik dari sini yang nilainya adalah I total. Maka dari sini I total, dia akan masuk ke R1, namanya I1, nanti yang masuk ke I2, ke R2 namanya I2, masuk ke I3 namanya R3 namanya I3. Nah, di sini kita melihat ya bahwa I total dan I1 dan I2 dan I3 pasti nilainya sama. Kenapa? Karena arus ini tidak punya jalan lain untuk lewat. Dari A ke B hanya ada satu jalan, berarti ya semuanya pasti masuk ke ke R1, masuk ke R2, masuk ke R3. Sehingga saya bisa tuliskan bahwa pada susunan seri arusnya di setiap resistor itu sama nilainya. Dan dia sama dengan I totalnya. Nah, sedangkan bagaimana nilai potensialnya? Potensialnya begini nilainya. Kalau total ini A ke B ya. Ini saya ukur potensialnya, kemudian yang ininya saya ukur masing-masing. Ini adalah V1, ini V2, ini V3, dan ini adalah V totalnya. Maka saya bisa tuliskan bahwa V total ini merupakan penjumlahan dari semua V yang ada di 1, 2, 3 ya. Jadi dia sifatnya adalah sebagai pembagi tegangan. Maka V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, sekarang seperti biasa, kadang-kadang kita ingin menyederhanakan sebuah rangkaian menjadi satu buah yang lebih sederhana, yang lebih simpel, lebih sedikit komponennya. Jadi bisa aja yang 3 ini ingin saya ubah menjadi satu buah resistor saja yang mewakili nilai ketiga resistor tadi ya. Jadi namanya adalah
R ekivalen. R ekivalen. Ya. Jadi R dari A sampai B sama dengan R ekivalen. Nah, berapa nilai R ekivalen ini? Kita gunakan konsep dua yang kita telah peroleh sebelumnya ini, yaitu bagaimana hubungan arus dan tegangannya. Kita mulai dari tegangan ya. Kita ingat bahwa dari hukum Ohm, saya punya persamaan bahwa V sama dengan I kali R. Sehingga yang ini saya bisa tuliskan menjadi VT adalah I total dikalikan R total, berarti R ekivalennya sama dengan I1 dikali R1 ditambah I2 kali R2 ditambah I3 kali R3. Kemudian kita lihat bahwa nilai I-nya ini sama semua. Jadi I total, I1, 2, 3 sama semua. Saya asumsikan ini sama dengan I misalkan. Berarti saya bisa ubah ya. I dikali R ekivalen sama dengan I dikali R1 tambah I dikali R2 ditambah I dikali R3. Karena semuanya sama ya, ada I1, ada I2, ada I3, sama-sama I. Semua suku-suku ini ada I-nya, maka saya coret I-nya. Terus saya bagi semua suku dengan I. Sehingga saya perolehlah sebuah persamaan yang akan kita gunakan, yaitu R ekivalen sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Jadi saya bisa tuliskan di bawah sini simpulannya bahwa untuk seri ya R ekivalennya sama dengan R1 tambah R2 tambah seterusnya sampai R ke N. Ini adalah bagaimana nilai hambatan ekivalen untuk rangkaian seri resistor. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di sini. Kita sudah punya tadi satu ya, susunan yang seri. Sekarang yang kedua, kita akan beralih. Tentunya satu lagi adalah yang paralel ya. Oke, misalkan saya punya dari sini titik A, kemudian kita pecah jadi 3. Satu ke sini, yang kedua ini, yang ketiganya yang ini ya. Nah, dari A ke B ya. Saya punya di sini adalah R1, ini R2, dan ini R3. Sekarang misalkan beda tegangan antara titik A dan B ke sini. V total. Nilainya pasti akan sama dengan ini kan. Ini V3, ini V2, dan ini V1. Ya, jadi ketika dipasang paralel, maka dia akan mempertahankan beda potensial pada tiap komponen yang dirangkai secara paralel tersebut. Jadi saya punya di sini hubungan bahwa V totalnya sama dengan V di setiap hambatan. Bagaimana dengan arusnya? Untuk arusnya menarik di sini bisa kita lihat ya. Kenapa dia menarik? Karena kalau ada di sini I total yang masuk, maka dia akan terpecah menjadi 3 jalur kan. 1,
ke I1, 1 ke I2, 1 lagi jadi I3. Bayangkan ya, ini ada orang datang 10 orang, kemudian dia pisah jadi 3 jalan masing-masing. Berarti nilai bisa beda-beda kan ya. Nah, tapi secara umum pasti total orang yang lewat jalur 1 tambah jalur 2 tambah jalur 3 adalah pasti jumlah orang total yang berangkat. Berarti kan I totalnya itu sama dengan pasti jumlah dari I yang lewat R1, I yang lewat R2, dan I yang lewat R3. Nah, dari dua sifat ini, kita juga ingin tahu seperti tadi ya, bagaimana sih kalau resistor yang dihubungkan secara paralel ini, kemudian saya saya gabung menjadi satu. Misalkan ya, yang ininya ingin saya ubah menjadi satu buah hambatan yang tadi kita sebut namanya adalah R ekivalennya. Nah, tadi kita lihat ya, kita gunakan sifat yang ini, kemudian jangan lupa kita gunakan juga sifat bahwa arus sama dengan V per R dari hukum Ohm ya. Maka kalau saya punya I total sama dengan I1, I2, I3, berarti saya punya V total per R total ekivalen sama dengan V1 per R1 tambah V2 per R2 ditambah V3 per R3. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai V-nya selalu sama kan? Kalau misalkan ini sama dengan V, saya tuliskan, maka saya punya V per R ekivalen sama dengan V per R1 tambah V per R2 tambah V per R3. Yang sama di sini kan ya? Yang sama adalah V-nya. Semua saya bagi V, sisanya kan 1, 1, 1, 1. Sehingga di sini saya peroleh nilai akhirnya adalah 1 per R ekivalen sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Ya. Sehingga saya bisa simpulkan bahwa untuk susunan secara paralel ya, untuk susunan paralel maka berlaku hubungan 1 per R ekivalen sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah seterusnya sampai entah 1 ke R yang ke N. Oke, jadi inilah cara kita menghitung hambatan pengganti atau hambatan ekivalen dari sejumlah hambatan atau resistor yang dirangkaikan secara paralel. Oke ya, seperti itu. Jadi kita sudah mengetahui tadi 3 hal utamanya ya. Membaca kode resistor, menghitung hambatan pengganti yang seri, dan hambatan pengganti yang paralel. Oke, ini adalah akhir dari video bagian ini. Oke ya, sampai jumpa di video selanjutnya.